Agak lain ya penampilan hari ini. Inilah kalian, ganteng sikit salah, berantakan salah. Tapi masih mending lah kau Bung daripada si Tompel. Agak rapi lah ya kan. Kalau si Tompel itu kan bentuk kayak gak pernah mandi itu. Beda lah Wak, beda. Masa kalian sama kan Bung Parabila sama si Tompel? Bung, kau gara-gara kau jadi viral loh si Tompel, Bung. Siapa itu? Pagar laut, pagar laut. Jadi kira-kira apanya sekarang kau ini, Bung, maksudnya? Ya biasa lah aku penampilan kayak gini ya kan. Biasa, dosen pembimbing. Dosen pembimbing serius lah Bung. Jadi begini, ya kan? Hari ini kan Bapak Joko Widodo kita, ya kan? Memenuhi panggilan dari Barreskrim untuk dilakukan pemeriksaan. Nggak kalian perhatikan tadi ya? Pakai peci, pakai batik. Ya, pakai peci, pakai batik juga lagu. Sama kayak dibilang Suryo itu, biar lebih otentik. Tapi Bapak Jokowi nggak pakai kacamata, Bung. Ya beliau ganteng, nggak pakai kacamata ganteng. Kalau nggak pakai kacamata nggak ganteng aku. Aduh. Ya, jadi agenda hari ini, ya, aku ingin menanggapi dulu, ya, Roy Suryo yang diwawancara di TV. Mak, masih berani dia muncul di TV ya? Gak ada malu-malunya. Aduh, Roy. Ya, jadi ada wawancara ya, dilakukan salah satu TV nasional antara Roy Suryo, Yakub Hasibuan, setelah itu Jamin Ginting ya. Satu lagi siapa, Bung? Kau bilang tadi 4, satu lagi hostnya lah. Penting gitu kalian tanya. Penting lah, Bung, ya kan? Nah, kita akan lihat dulu bagaimana tanggapannya si Roy, ya, ketika dia memperhatikan bahwa saja Bapak Joko Widodo betul-betulan bawa ijazah. Bapak Joko Widodo udah pamer ijazah, pusinglah kepalanya itu. Ya, kita lihat dulu ya, entah apa, kira-kira bagaimana, kena nggak mental kau ini, udah masih aman nggak ya? Aduh, yuk langsung aja kita saksikan. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Saudara, setelah menjalani pemeriksaan di Barreskrim sebagai terlapor, Jokowi mengaku siap melanjutkan tudingan ijazah palsu ke pengadilan. Baginya tuduhan soal ijazahnya sudah keterlaluan, lalu bagaimana mendudukkan perkara ijazah palsu dalam aturan hukum nasional? Dan adakah sanksi hukum bila seseorang atau institusi menerbitkan ijazah palsu? Kita bahas bersama kuasa hukum Joko Widodo, sudah ada Bung Yakub Hasibuan, dan juga sudah ada penuding ijazah palsu Joko Widodo, Bung Roy Suryo yang sudah hadir di studio. Terima kasih Bung Roy. Serta ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, sudah ada Profesor Jamin Ginting. Terima kasih Prof. Jamin sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih juga sore Prof, sore Pak Yakub. Ya, saya akan Mas Roy, sore Prof. Jamin. Ya, saya akan ke Bung Roy terlebih dahulu. Hari ini Pak Jokowi diperiksa dan juga kembali membawa ijazah yang sempat diperiksa ya, dilaporkan. Kalau Anda melihatnya, apakah ini bagian dari kesiapan Joko Widodo
Ya, terhadap tudingan Anda? komentar saya satu, kalau boleh kita masyarakat Indonesia memberikan award kepada Barreskrim atas pemeriksaan yang luar biasa cepat ini. Ya, bayangin, 22 pertanyaan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Masuk tuh 9.47, sudah saya hitung tadi, keluar 10.42. Berarti 22 pertanyaan itu bisa diselesaikan, satu pertanyaan itu kira-kira hanya 2 menit. Pertanyaan apa yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, Mbak Cynthia? Jadi artinya kita kan pernah tahu klarifikasi di Barreskrim itu nama. Masa itu sudah disiapkan, kecuali kalau selaku ahli, biasanya kita dikirim dulu melalui file alamat itu. Jadi di situ kita tinggal tanda tangan, tinggal baca lagi. Kapan waktu ngeprintnya, ya, kapan waktu kemudian mendengarkan nama Bapak lengkapnya, baru. Jadi dugaan Anda apa nih? Dalam sekian waktu yang Anda sebut sangat singkat menjawab 22 pertanyaan? Ya biarkan masyarakat yang menilai aja, tapi kalau semua proses seperti ini, saya kira bagus Barreskrim dan kepolisian. Jadi pemeriksaan itu cepat sekali gitu loh. Kan 22 pertanyaan dalam waktu 1 jam, come on gitu loh. Logika sehat kita, akal sehat kita agak sulit menerima itu. Tapi ya boleh lah. Oke, saya coba tanya ke Bung Yakub. 22 pertanyaan diajukan penyidik. Iya, sebelum dijawab Pak Yakub, ya kan biarkan aku menjawab dulu. Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab seorang lawyer ini. Ya. Nah, coba ya apa kata-kata si Roy tadi? Biar masyarakat yang menilai. Roy, nggak perlu masyarakat yang menilai, biar aku sendiri dulu yang menilai. 22 pertanyaan dalam 1 jam. Pertanyaan apa 1 jam itu? Berarti satu pertanyaan 2 menit. Ya, sekarang kan banyak pertanyaan, ya kan, disisar 22 pertanyaan. Contohnya, ya kan, pagi Pak, apa kabar? 1. Ya kan, sama siapa Bapak datang? 2. Mau minum apa Pak? Kopi atau teh manis? 3. Nek apa Bapak kesini? 4. Iya kan? Sama siapa Pak? 5. Aduh, ya. Jadi maksudnya begini ya. Ini yang tadi bercanda. Pertanyaan 22 pertanyaan, ya, itu kan bisa saja ada pertanyaan pokok, ya, atau pertanyaan utama, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan ya pertanyaan yang tidak terlalu memerlukan waktu lama gitu loh untuk menjawabnya, kan begitu ya. Jadi nggak usah lah kok semuanya mau kau samaratakan gitu. Nggak mungkin. Coba masa pertanyaannya begini ya. Yang pertama, apa kabar? Sehat, kan begitu. Butuh 2 menit rupanya menjawabnya itu, kan enggak. Tapi kalau pertanyaan begini, gimana menurut pandangan Anda, ya, apa yang sudah dilakukan oleh Rismond, Tifa, Rizal, Egy Sujana, dan Roy Suryo? Bayangkan kalian, dalam satu pertanyaan ada 6 orang yang mau dikomentari. Ya kan begitu, ya kan, jangan disamaratakan semua. Itu dia. Ayo, ya kita dengar dulu apa kata Bapak Yakub ini, ya kan? Jadi ke Pak Jokowi, apakah sudah ada spesifik soal autentifikasi ijazah? Dan apa saja sebenarnya dari 22 pertanyaan itu yang paling besar porsinya? Iya, pertama-tama tentunya saya agak sedikit menyayangkan ya kalau Mas Roy mengomentari sesuatu yang Mas Roy tidak berada di situ tadi. Jadi kan tentunya beliau tidak mengetahui sebenarnya tadi prosesnya seperti apa. Dan mungkin harusnya di sini ada juga dari pihak penyidik untuk mengimbangi itu, karena yang berhak menjawab kan nanti penyidik. Tapi kalau untuk diskusi tadi, kalau boleh saya klarifikasi untuk tadi itu ada 8 pertanyaan besar yang terbagi-bagi, yang poin-poinnya itu kami total ada 22. Kalau hanya kita diskusi secara, walaupun kembali lagi, saya sebenarnya tidak mau mengomentari apa yang Mas Roy sampaikan. Tapi paling gampang nih Mas Roy. Iya. Tanya, apakah Anda sehat? Ya, itu satu pertanyaan. Emang itu berapa lama butuh waktu yang menjawab apakah Anda sehat, Mas Roy? Nah, itu kan sehat jasmani dan rohani, kalimatnya apa? Sehat jasmani dan rohani. Nggak pernah ada orang menjawab, ditanya orang, bagaimana Pak? Sehat-sehat Pak, sehat jasmani dan rohani. Cukup, sehat Pak, sehat.
Apa kabar Pak? Sehat, sehat. Gak jarang itu ada. Gimana Pak, sehat? Sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani adalah sehat secara fisik, dan sehat rohani adalah sehat secara spiritual. Bisa ke pertanyaan selanjutnya. Ini manusia kan kayak gitu, ya kan, nggak pernah mau apa namanya, orang ini nggak ada sopannya, ini orang lagi ngomong dipotong-potong, ya kan? Sehat itu kan bisa dijelaskan, sehat jasmani dan rohani. Rohanimu yang perlu dipertanyakan, bro. Kok dipertanyakan, maksud mau apa, Bung? Gak sembuh-sembuh. Gak aja, iya kan? Itu coba bayangkan kalian ya. Makanya aku bilang, Roy, boleh kita dipenuhi dengan kebencian, ya kan? Tapi diharapkan jangan sampai kurang kewarasan dan juga kecerdasan. Orang sakit hati wajar, tapi kalau gara-gara sakit hati jadi gak waras, itu yang gak wajar. Iya kan? Nah, ini kan juga jawaban yang gak waras kayak gini. Sehat kau? Oh sehat, sehat secara jasmani dan rohani. Iya. Kalau bisa aku jelaskan secara panjang lagi. Mau aku perpanjang lagi panjang lebarnya masalah sehat jasmani dan rohani, biar aku jelaskan. Bingung lah yang mengucapkan salam tadi. Tahu kayak gini aku nggak ucapkan salam. Orang gilanya rupanya ini. Orang sana ya, bukan kau, Roy. Nah. Lanjut. Ya juga. Sebentar mas, saya lagi bicara mas. Ya, tapi kan Mas Roy pernah diperiksa juga. Artinya tidak ada kesalahan dalam pemeriksaan. Sebentar dulu. Ya, pertanyaan Yakub ini lucu. Pasti Mas Roy pernah diperiksa juga kan, katanya. Sharing diperiksa ini. Bukan baru ini aja ini. Sering, ya betul. Aku bilang sering. Kenapa bilang? Masalah panci. Setelah itu masalah stupa. Terus masalah satu lagi kalau nggak salah masalah apa ya? Oh, masalah penyangga leher. Sering dipertanyakan itu, sering. Udah paham dia, udah familiar itu. Lanjut. Apapun. Dan tadi Pak Jokowi sudah hadir sendiri untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang diadukan atau dilaporkan. Nah, kalau ternyata sekarang Mas Roy mengatakan seakan-akan ada narasi-narasi keanehan, ya silahkan aja. Apa yang Mas Roy duga atau apa yang Mas Roy tuding, silahkan disampaikan aja Mas, kalau memang ada yang aneh gitu. Tapi kalau tadi dihadiri oleh banyak pihak juga, semua berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Bung Yakub, jadi yang paling besar porsinya dari 22 pertanyaan itu apa? Otentifikasi ijazah sudah ditanya juga? Ada, tadi berdiskusi mengenai pertanyaan mengenai ijazah ada, pertanyaan mengenai skripsi ada, pertanyaan mengenai KKN ada, dan ada juga tadi mengenai ya pengalaman Pak Jokowi lah pas kuliah. Ya mungkin teknisnya nanti bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Dan ini kan udah masuk ke pokok perkara, jadi saya tidak mau mengomentari terlalu jauh nanti Mbak. Oke, tadi ada map yang dibawa oleh Pak Jokowi, itu ijazah asli? Betul, itu ijazah asli yang sudah dikembalikan kepada Pak Jokowi. Karena kemarin itu kan sempat, sebagaimana kita semua tahu, sempat kita serahkan kepada Bareskrim melalui saudara Bapak Jokowi, dan juga kami dampingi juga untuk dilakukan uji forensik. Nah sekarang karena kebetulan Pak Jokowi juga diminta keterangan, akhirnya sekaligus serah terima dikembalikan lagi. Karena ini masih tahap penyelidikan, jadi tidak ada sita menyita, tidak ada apapun karena masih tahap penyelidikan. Coba lihat, apa nggak melotot matanya si Roy Suryo itu ngeliat ijazah Bapak Jokowi itu? Aduh, mati aku katanya kan. Ternyata ada ijazah Bapak Jokowi, kurang ajar. Ini nih, gara-gara si Sandi Utama ini. Tahu aku kayak gini nggak gugas. Isin di sini aja.
Mateng aku. Dilihatnya bang. Kayak enak mentalnya langsung. Ya, lihat tadi kan, udah dibilangnya tadi kan, bawa ijazah, ya semuanya dibawa, ya. Kita lihat dulu komentarnya ini, pasti enggak ini komentarnya, serius-serius ini pasti. Gimana, Bung Roy, sudah dibawa loh ijazah aslinya? Makanya itu, jadi harusnya ijazah itu kalau selaku barang bukti, apalagi itu primary evidence, itu disita harusnya. Atau satu lagi, tadi kan kita lihat map itu terlihat tipis ya, kita bolehlah kita menduga ya, atau kita berpraduga. Katanya itu ijazah mulai dari SD sampai SMA. Mungkin bisa ditanyakan ke Mas Yakob, itu tadi ijazahnya semua ijazah atau hanya ijazah S1 saja? Ya. Dan kalaupun dibawa, ya ini agak aneh juga. Karena harusnya itu nanti ditunjukkan pada saat Barreskrim mengumumkan itu otentik atau tidak. Sekali lagi, tim kami ya itu akan kemudian menyatakan kalau misalnya nanti Barreskrim misalnya mengumumkan, bisa juga pengumumannya nggak minggu depan, bisa juga malam ini. Tiba-tiba malam ini ya itu diumumkan ijazahnya otentik gitu. Tapi hanya narasi saja. Gimana bisa menunjukkan yang asli? Konon kalau yang asli itu sudah dibawa lagi oleh Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi tadi juga mengklaim akan kok ditunjukkan ke publik tapi di pengadilan. Lah ya itu makanya kan kayak Bu Mega tadi, kalau bisa dibikin pendek, kenapa harus dibikin panjang gitu loh. Obama saja, sekelas Obama saja ditanyakan soal akte kelahirannya, dia sertifikat birth-nya langsung ditunjukkan, selesai kan gitu. Ini nggak bikin ruwet. Kok Megawati kau dengarkan? Apa nggak ada referensi yang lain selain Megawati? Hah? Udah akrab kalian ya? Ngerasa dapat dukungan nih? Cie, ada yang belain. Udah kayak anak-anak ngadu mama dia. Datang anak-anak contohnya kan sama kayak gini kelai. Jelek kata yang satu. Apa lu yang jelek katanya? Gagak, lu yang jelek katanya. Enggak, lu yang jelek kata mama gua ganteng. Kata mama gua lu yang jelek. Kayak anak-anak yang dibawa Megawati. Suka kali aja membawa nama orang. Kemarin dibawa nama Bapak Prabowo. Datang si Rismon minta tolong sama Sultan Hamengkubuwono. Ini diseret-seret lagi nama Megawati. Kalau punya masalah kerjakan sendiri, jangan diajak-ajak orang. Megawati kau dengarkan, alah. Masa pula referensi itu? Ini kita berbicara fakta, berbicara bukti, berbicara hukum, berbicara undang-undang, berbicara proses hukum. Megawati. Jadi kalau misalnya ngomong si sulit kau dengarkan. Kalau ngomong juga contohnya si Ernest Prakasa kau dengarkan juga. Jadi kalau si Tompel, dengar kali pun. Siapa si Tompel ini pun? Adalah, gak perlu kalian tahu itu. Ya coba, Megawati. Bagus lah bro. Aduh. Sedangkan sekjennya aja gak tertolong, apalagi kau. Roy. Udah hilang logikamu kurasa, bah. Ya, lanjut. Panjang. Jadi keraguan inilah. Iya, jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba, sekali lagi, tiba-tiba Puslap 4, Barreskrim, itu ngumumkan, ya kita minta umumkan secara detail, secara ilmiah, secara saintifik. Ya, ijazahnya tunjukkan. Kemudian nanti detail pemeriksaannya, uji karbon 40-nya disampaikan, kertasnya benar apa enggak, tintanya benar apa enggak. Saya pernah katakan di Kompas, ada 6 jenis tinta itu detail. Dan kita bisa baca dan silahkan publik atau analis-analis yang ilmiah itu baca itu. Itu baca itu. Bung Yakob tadi... Ribet kali lah hidupmu, Roy. Uji karbon lah, ada 6 jenis tinta lah. Nanti dipertanyakan lagi tuh kertasnya terbuat dari apa?
Terbuat dari kayu. Kayunya jenisnya apa? Kayunya jenisnya jenis mahoni. Oh, jenis mahoni mana? Kalimantan atau Jawa? Kalimantan. Oh, gitu ya. Terus kalau misalnya Kalimantan itu kira-kira seratnya itu bisa nggak kita teliti? Oh, serat kayu itu gampang menelitinya itu, ya kan? Ya kita bisa sesuaikan saja jenis kertasnya dengan warna serat kayu itu. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya serat kayu yang identik dengan ijazah Bapak Jokowi itu, kira-kira seratnya itu apa dalam bahasa bahasa Jepangnya? Cobalah dulu diidentifikasi dulu apa bahasa Jepang, Jerman, dan juga bahasa Norwegia. Karena menurut penelitian saya ini nggak cocok ini. Karena serat kayu yang digunakan untuk membuat ijazah Bapak Joko Widodo ini beda dengan serat kayu yang digunakan untuk ijazah teman-teman seangkatannya. Kalau model kayak gini mas sampai ke serat kayu nanti. Perhatikan kalian. Nanti pembatas buku pun warnanya beda. Yang satu merah, satu biru itu jadi persoalan sama dia. Gitu dia, iya kan? Tapi ya udahlah, kalau nggak gitu nggak Roy namanya. Tapi jujur kali aku bilang ya, untuk masalah ijazah bisa didetail kali. Begitu menganalisa video bokep nggak bisa detail dia. Nggak aku yang bilang ya, Habibur Rahman ya. Habibur Rahman yang bilang. Daripada ngurusin ini lebih baik ngurusin bokep aja. Berapa kali ku bilang kan pernah dianalisanya sebuah video ya kan, video salah satu ya pesohor ya, salah satu bukan pesohor sih, artis kan begitu ya, dilihat mungkin dari bentuk ininya, dari jumlah bulu-bulunya, dari gaya-gayanya, kayaknya bukan ya kan, supaya itu diumumkan ya kan, nggak lama kemudian si artis yang terdapat di dalam video tersebut ngaku kalau itu dirinya. Sedangkan untuk sesuatu yang nggak perlu kedetailan pun juga kau bisa salah. Apalagi hal-hal seperti ini. Nggak aja kau ini bah. Lanjut. Udah jam berapa nih? Udah jam 5 bah. Bung Yakub, tadi itu ijazahnya hanya ijazah S1 atau semua ijazah seperti yang sebelumnya sempat disebut Jokowi? Kita bawa semua ijazah Mbak, yang dikembalikan itu kan SMA dan kuliah. Hanya SMA dan kuliah yang tadi dikembalikan ya? Betul. Artinya nanti, artinya ijazah asli ini sudah diperiksa secara laboratorium forensik? Iya, informasi yang kita dapatkan seperti itu. Namun kan kita kembali kita juga masih menunggu nih Mbak, hasil dari Barreskrim seperti apa pemeriksaannya. Dan kita hormati, kita tunggu, kita juga tidak mau mendahului. Dari pihak Barreskrim juga mengatakan ditunggu saja karena prosesnya masih berjalan, sehingga ya kami hormati. Jadi kita tunggu saja mungkin Mbak. Bung Jamin, kalau dilihat dari konstruksi hukum saat ini, memang ijazahnya harus langsung bisa dibawa oleh Pak Jokowi ya sebelum kepolisian memberikan klarifikasi ataupun mengumumkan dari hasil uji laboratorium forensik, atau bagaimana sih? Kalian tengok dulu gelagatnya si Roy itu, udah panik dia. Semua orang diketawainya bah. Ditanya host ketawa dia. Ada ngomong si aku ketawa juga dia. Bapak Jamin Ginting juga mau ngomong ketawa juga dia. Aduh, mudah-mudahan ini nggak tanda-tanda ini bah. Mudah-mudahan. Kasihan keluarganya bah. Aduh, tanda-tanda apa Bung? Yang penting tanda-tanda lah. Tanda-tanda bahaya. Ya, kita lihat. Ya, ini kita lihat dulu dalam proses apa.
kalau ini dalam proses penyelidikan atau dalam proses penyidikan. Karena kalau dalam proses penyelidikan, dia nggak melakukan penyitaan, begitu ya. Dia harus dikembalikan kepada barang di mana benda tersebut diminta. Ya diminta, bukan disita kalimatnya. Nah, tapi kalau dalam proses penyidikan, ada upaya paksa untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang akan dijadikan bukti nantinya untuk menguatkan dugaan adanya tindak pidana tersebut. Nah, saya sedikit mengomentari karena juga saya berlatar belakang dari Stop dulu sampai di situ ya. Jadi inilah orang yang sosok ngerti hukum ini. Payah si Roy ini. Itu kan ijazah, harusnya disita. Sebelum Mr. Jamin Ginting juga mengatakan hal seperti itu, ya kan? Aku juga sudah tahu ya, setiap barang, setiap dokumen, ya, kalau masih tahapnya penyelidikan, ya, itu dikembalikan kepada si pemilik, kan begitu. Kecuali kalau dalam tahap penyidikan. Kalau tahap penyidikan ini, kalau penyelidikan ini kan dalam rangka mengumpulkan informasi dan juga bukti-bukti awal, kan begitu. Itu dulu Roy, itu dulu. Ya, tangkap dulu ini, tangkap dulu. Agak susah kayaknya kau mengerti apa bedanya penyelidikan dengan penyidikan. Susah. Biar ku terangkan dulu, kalau bisa kau dengar dulu sini. Penyelidikan itu adalah dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan bukti-bukti awal dan informasi-informasi awal. Kan begitu. Maka dilakukanlah pemeriksaan terhadap semua yang terlibat, kan begitu. Belum ada penetapan tersangka di situ, ya. Jadi semua statusnya sama semua. Jadi saksi, mungkin ada jadi saksi terlapor, jadi saksi pelapor, kan begitu. Ya, jadi kalau bicara ya tentang penyidikan, ya itu biasanya kenapa dilakukan penyidikan? Penyidikan itu dilakukan ketika ada ya potensi ya sebuah tindakan pidana. Oleh karena itu dibutuhkanlah ya bukti-bukti yang lebih kuat lagi ya dalam tahap penyidikan. Nah, ketika sudah ada bukti-bukti yang kuat, nah di situ bukti-bukti itu menunjukkan bahwasanya ada tindak pidana, maka di situ sudah bisa ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya baru ada upaya penyitaan. Gitu. Ya kalau misalnya Opung Parbela yang ngomong mungkin kau nggak percaya kan Roy. Jadi ini ada ahlinya nih Bapak Jamin Ginting biar ngerti kau. Jadi kalau memang harus 2 orang yang kasih tahu sama kau, ya udah ngerti kau. Kalau nggak ngerti kau udah nggak ngerti lagi aku. Ya, udah diterangkan itu sama ahlinya itu, kan begitu. Sedangkan awak pun juga yang nggak terlalu ahli juga bisa memberikan penjelasan seperti itu sama Muroy. Penyitaan kan harusnya disita, kenapa dikembalikan? Kalau misalnya talk show kayak gini belajar dulu lah Roy. Pelajari dulu gitu loh, pelajari dulu masalah gitu ya, pelajari dulu masalah, pelajari dulu benar atau salah, kan begitu. Ini ijazah benar kok bilang salah. Begitu terjebak kau bilang si Dian Sandi yang salah. Dian Sandi Utama, kasihan kali aku ngeliat orang PSI itu Bang. Jujur kali. Iya, kalau nggak salah dia ketua DPW di NTB kalau nggak salah, kan begitu, ya kan? Dan Dian Sandi juga sudah mengatakan kepada publik bahwasanya jangan dicampur adukan si Roy masalahku dengan masalah dia. Kalau masalahku urusanku sendiri. Aku yang menghadapi, kan begitu. Dan aku juga yang akan menyelesaikan semuanya. Kalau memang aku dinyatakan bersalah, ya udah, aku bersalah. Ya kalau urusan Roy, urusannya beda, iya kan? Dia melakukan pencemaran nama baik, dia melakukan fitnah. Kalau aku kan cuman kalau dipaksakan aku dapat melakukan kesalahan, contohnya ya paling undang-undang ITE yang menyatakan bahwasanya
ada kaitannya dengan undang-undang data pribadi, kan begitu. Si Roy. Jadi udah clear ya Roy ya, udah ngerti ya apa bedanya penyelidikan dan penyidikan? Kok sama-sama kan semua? Lanjut. Dunia pendidikan ya. Pada umumnya semua ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh universitas itu juga terdaftar datanya di Kementerian Dikti, ya Pendidikan Dikti. Jangan menjawab-jawab lagi kau Roy. Nah. Orang ngomong ketawa kau. Orang menjelaskan nah. Panik kau kan? Panik dia. Enak kali ngeliat orang panik bah. Mau ngomong-ngomong sendiri. Nah, orang lagi ngomong nah. Jadi saya kira perlu juga dipanggil Kementerian Pendidikan pada saat itu terkait dengan laporan-laporan yang ada urutan ijazahnya dan juga nama-nama orang yang mendapatkan ijazah berdasarkan laporan dari universitas tersebut ya, UGM dalam hal ini. Jadi pendidikan tinggi pada saat itu, kementerian pada saat itu bisa menunjukkan juga bukti-bukti apakah ijazah registernya itu juga terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi pada saat itu. Jadi itu juga menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban dari negara untuk menyatakan bahwasanya itu benar-benar sinkron ya apa yang ada di Kementerian Pendidikan pada saat itu dan juga yang ada pada UGM pada saat itu juga begitu. Oke, ketika pihak kepolisian sudah melakukan uji laboratorium forensik, harusnya sejatinya memang publik diberikan informasi. Lalu seperti apa nantinya pihak kepolisian akan menangani kasus ini? Kita masih akan kembali membahasnya usai jeda, tetap bersama kami. Tapi ada beberapa kolase foto atau foto-foto yang saat ini sudah banyak beredar. Apakah itu tidak meyakinkan Anda? Kan ada Pak Jokowi pakai foto, pakai toga. Oke, mau 1000 foto ya atau 1000 pengakuan. Sekarang kan didandakan kan ijazah. Jadi bukti primernya nanti memang ijazahnya. Kecuali orang-orang itu kan aneh ngaku pakai ijazahnya masing-masing, nggak ada gunanya. Itu hanya digunakan untuk komparasi, misalnya jenis kertasnya, kemudian tintanya, dan itu pun juga semua terbuka. Tapi sekali lagi, nah kalau kita lihat foto ini nih Bung Roy bisa lihat nih ya, ada beberapa foto, ada Pak Jokowi di situ disebutkan pakai baju toga. Foto-foto ini harus diperiksa juga, gitu, baik secara analog maupun secara digital. Karena saya belum pegang foto-foto ini juga, gitu. Karena nggak bisa juga, karena foto-foto ini kan sudah repro kesekian kali. Tapi Anda nggak yakin nih, ini kan foto-foto toga kan biasanya memang untuk saat wisuda. Ya, terus terang saya harus meragukan ya, karena foto-foto ini hanya itu yang kemudian tampil, ya. Tidak ada foto yang kalau dikatakan zaman segitu kan belum banyak kamera, come on. Ya, semua kau ragukan Roy. Foto ini saya ragukan. Ada foto yang lain juga saya ragukan. Foto yang lain juga saya ragukan. Video yang kemarin juga kau ragukan, Roy. Enggak, kayaknya bukan itu artisnya deh, bukan. Saya yakin 100.000 triliun % bukan itu. Datang artisnya, iya, yang di dalam video itu saya. Jadi kalau kawan ini ya udah terbukti berapa kali melakukan kesalahan, itu yang pertama. Yang kedua, ya dia mengatakan apa? Ya, bahwasanya saya mendapatkan asli bukan dari internet. Ijazah Bapak Joko Widodo kau bilang kemarin bukan dari internet kan? Ya kan, bukan dari internet kau bilang kan? Ternyata ketahuan, ya kan? Kau download, kau unggah itu apa namanya? Dari media sosial, rupanya Dian Sandi yang bikin. Pembohong. Banyak kali gayamu. Ya, jadi orang-orang pembohong kayak gini susah dipercaya. KPU begitu juga, dibilang katanya nggak ada apa namanya, cuma data-data Bapak Jokowi situ aja yang nggak ada di KPU. Ya, Gus Dur ada, Megawati ada, SBY ada. Gus Dur sejak kapan Gus Dur dipilih rakyat? Ada pernah kita memilih Gus Dur?
Jadi banyak bohong di perutnya ini sebetulnya. Bohong aja kerjanya, enggak aja kerjanya ini memang. Meragukan katanya fotonya. 1000 foto pun saya ragukan. Kalau sempat kau didengar Donald Trump, kau ragukan fotonya, habis kau. Aduh, kayak tadi dibilangnya apa? Kenapa Bapak Joko Widodo nggak bisa menunjukkan ijazahnya? Sedangkan Barack Obama saja ditunjukkan akte kelahirannya. Sekarang Barack Obama disuruh menunjukkan akte kelahirannya itu tanpa konfrontasi. Tanpa ada yang memaksa, tanpa ada intimidasi, tanpa ada pembulian. Kan begitu ya. Dia hanya dalam rangka ingin menunjukkan bahwasanya nih, gua asli orang Jakarta. Begitu. Pernah aku tinggal di Indonesia, pernah hidup di Indonesia, pernah sekolah di Indonesia. Begitu. Kau kan enggak. Aduh, udah jelas ya siapa yang masuk perangkap, siapa yang enggak. Ya, jadi aduh, pusing aku lihat si Roy ini, Bang. Lanjut. Hukum pidana, kita perlu ada saksi, ya, ada bukti ahli, ada alat bukti keterangan petunjuk dan juga alat bukti terkait dengan adanya bukti surat. Nah, ini yang paling penting menurut saya adalah alat bukti. Kalau terkait dengan ijazah itu kan tentu ada saksi ya yang melihat bersama-sama dengan beliau dan bukti surat ijazahnya tersebut ya. Nah, nanti tinggal di komparatif ijazahnya dia dengan beberapa ijazah yang seangkatan yang tamatnya sama dengan dia. Mengenai jenis tinta, jenis huruf dan segala macam pasti identik begitu ya. Nah, itu bukti surat. Dan bukti saksi tadi ya teman-teman dia, bahkan guru-guru atau dosen-dosen dia itu kan bukti saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung bagaimana dia berkuliah dan bagaimana dia berwisuda pada saat tersebut. Nanti baru ahli lah ya, tentu ahli yang bisa memastikan akurasi dan otentisitas daripada ijazah tersebut. Nah, dengan itu dapat bisa nanti dibuktikan dengan pasti. Nah, saya sangat setuju begini, kalau ini kan menyangkut nama baik mantan presiden kita ya. Jadi kita juga harus hati-hati ya, jangan membawa citra jelek bagi bangsa dan negara kita begitu ya. Jadi satu sisi, jadi kebenaran material kita perjuangkan, itu hal yang paling utama. Tetapi di samping itu jangan kita memperlakukan mantan presiden kita seperti orang yang sangat bersalah kan di media. Itu kan mencitra nama baik negara kita juga begitu. Ya, secara material prosedurnya tetap kita jalankan. Itu tidak ada masalah. Kalau kita tidak percaya terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sah-sah saja. Tetapi terkait dengan pembuktian, kita serahkan kepada pihak yang paling berwajib. Kalau pihak berwajib kita tidak percaya lagi, saya khawatir nanti saya kira ada cross examination yang kita bisa lakukan. Contohnya pihak pelapor ini bisa meminta ahli dari luar negeri yang sudah dulu juga dilakukan kasus Mirna. Kasus Mirna kan kita juga ada ahli dari yang luar negeri yang bisa dihadirkan untuk meng-cross examination begitu. Gimana Anda menanggapinya? Terima kasih Prof. Jamin. Jadi inilah sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat. Jadi sesuatu yang independen dan terbuka. Jadi jangan kemudian, sekali lagi saya hormat betul pada Mabes Polri, apalagi dulu-dulu saya juga selalu diminta untuk kesaksian. Tapi jangan kemudian menunjukkan sesuatu yang lucu atau yang aneh gitu ya gitu. Misalnya pemeriksaan yang sangat cepat, kemudian tiba-tiba sudah balik ya gitu. Kemudian yang menarik, saksi-saksi itu juga menarik, Mbak Cynthia. Jadi kemarin ada juga yang speak up gitu ya, misalnya namanya Andi Pramaria. Ternyata dalam sebuah podcast ada yang sempat keselip juga, salah juga dia nunjukin ijazah yang tadinya katanya sama tahun 85, ternyata yang tunjukin 89. Sekarang mulai nggak berani lagi dia muncul gitu loh, karena ijazahnya ternyata salah gitu ya ditunjukin. Ini kan aneh. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu prosesnya dan juga moga-moga apa yang diharapkan oleh semua, terutama transparan dan kejujuran, supaya ditunjukkan oleh Pak Kasmujo, kejujuran itu luar biasa. Oke, Bung Jamin, kalau Anda melihat dari proses dan struktur hukumnya, ini sudah tepat atau masih dibilang sangat lama? Singkat saja. Saya kira ini on the progress ya. Saya kira ada pihak yang melaporkan ke
Polda, ada pihak melaporkan ke Mabes, dan ada kasus perdata. Saya kira menurut saya lebih baik kasus pidananya yang terlebih dahulu, karena keperdataan ini kan hanya Maaf terkait Prof, dengan apakah itu ada kasusnya perma nanti tahun lebih nomor lanjut 1 atau tahun tidak. 56 harusnya perdata dulu kan Prof? Gitu loh. Itu berbeda ya. Iya, ada Kalau perma terkait loh ya. dengan hak atas kepemilikan, siapapun yang pemiliknya itu boleh di keperdataan. Ya, Karena untuk menentukan, tapi ini kan bukan terkait dengan hak atas kepemilikan ya. oke. Dua-duanya biar Otentisitas jalan. suatu dokumen, kalau otentisitas suatu dokumen harus di Sok tahu kau, Roy, sok tahu kau. Udah aku bilang sok tahu kau. Ini bukan berbicara kepemilikan. Kenapa perdatanya dulu? Ini deliknya ada. Pencemaran nama baik dan fitnah. Pidana dulu. Kenapa takut kau? Takut dia, Bang. Pertama-tama dibilang Prof itu kan ya. Aku kalau aku katakan sih sebetulnya Prof Jamin Ginting ini independen ya. Jadi dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang prosedur ya, itu yang diterangkan gitu ya kepada publik ya. Makanya ketika dikatakan bahwasannya ya punya hak gitu loh ya. Roy Suryo CS punya hak ya untuk meminta tim ahli dari luar negeri ya, tergantung mereka punya uang atau enggak ngundangnya kan begitu kan. Ada lah Bu, pasti. Ada ya, kalau nggak ada ya jual sawah. Ya begitu menjawab, ya setuju. Begitu Prof Jamin Ginting mengatakan pidana dulu baru perdata. Kan ada peraturan seperti ini, seperti itu. Kalah apa? Aduh si Roy, kalau kau udahlah kau uring-uringan lah kau. Sebentar lagi kayaknya Bah, sebentar lagi. Gergetan deh. Aduh. Ini berapa menit lagi nih? 2 menit lagi, Mak. Penutupan. selidiki tentang kepidananya dulu, baru nanti kalau memang itu ada mengakibatkan ganti rugi, begitu. Oke. Bung Yakub, hal-hal apa saja yang disiapkan dari tim kuasa hukum untuk menghadapi kasus yang saat ini? Ya kalau dari kami tentunya tidak terlalu banyak yang disiapkan Mbak ya, karena kan ya semuanya sudah sesuai dengan kebenaran yang ada, semua dokumen yang kita pegang juga sesuai apa adanya, jadi tidak ada persiapan khusus. Jadi ya kita monitor saja untuk kasus yang di Barreskrim yang di mana Pak Jokowi juga merupakan terlapor dan teradu, itu juga kami menunggu juga kalau setiap ada panggilan atau ada undangan seperti apa, itu Pak Jokowi juga langsung hadir seperti tadi dibuktikan. Kalaupun ada yang di Polda nanti perkembangan, kami juga belum dapat perkembangan, tapi nanti kami yakin bahwa penyelidik dari setiap instansi ini sebenarnya kan satu instansinya Polri, tapi dari masing-masing yang di Barreskrim dan di Polda ini, walaupun perkaranya 2, tapi kami sebagai tim kuasa hukum dan Pak Jokowi juga menunggu dan menghormati semua proses yang ada. Mudah-mudahan semua bisa. Nah, kalau ditanya persiapan, ya ini salah sasaran ini hostnya nilainya, ya. Jangan ditanya ke tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo, nggak ada yang perlu dipersiapkan. Harusnya ditanya ke Roy Suryo. Kira-kira Mas Roy Suryo strategi apa lagi nih? Harusnya itu. Jangan ditanya apa yang mau dipersiapkan, iya kan? Pihaknya Roy CS lah yang mempersiapkan, kan begitu. Ya kan, kira-kira apa lagi ya? Kurasa kalau ditanya sama Roy Suryo ya kan di situ apa yang perlu dipersiapkan. Nantilah dulu, diskusi dulu aku sama teman-temanku. Semua bisa jalan yang cepat sehingga tidak berlama-lama lagi nih kita menunggu kepastian yang menurut kami sebenarnya sudah pasti. Cuman ya biarlah proses berjalan, Mbak. Mak, udah pasti katanya, Pak. Senyum-senyum si Roy. Padahal dalam hati sakit kali, Pak. Otaknya udah ke penjara langsung dia. Iya kan? Pak, masuk aku ini kayaknya, Pak. Apa kata Yakub? Udah pasti.
Udah pasti ada yang ditersangkakan ini. Yakin awak ya kan? Nah inilah pengacara Batak-Batak yang dibilang yang disinggung si Rismon kemarin. Kayak gitu orang kalau udah panik, ya kan, ketawa-ketawa sendiri, menjawab-jawab. Kalau si Rismon agak rasis, Batak-Batak ini. Ya. Oke, Bung Roy, bagaimana Anda melihat saat ini struktur hukumnya dan apakah Anda siap jika nanti dipanggil kembali? Kalau kemarin Anda dipanggil tidak ada namanya? Iya, tidak ada nama terlapornya, lokus dan tempusnya juga salah. Ya. Tapi kami siap ya, bukan hanya saya, Mbak Cynthia. Teman kami siap kalau semua itu proper ya pemanggilannya, dan ini bagi pembelajaran kita semua. Sekaligus kemarin kita sampaikan detail ya soal undang-undang ITE itu harusnya kayak apa, karena kebetulan saya dulu termasuk orang yang ikut merancang undang-undang ITE dan keterbukaan publik. Jadi supaya tidak salah, sayang kalau Mabes Polri atau khususnya kepolisian itu kemudian quote and quote kayak dipaksakan melakukan undang-undang ya, atau memaksakan undang-undang yang tidak pada tempatnya. Kita Memang Anda melihatnya begitu sih? ya, karena ada pasal 32, 35 undang-undang ITE. Mulai framing lagi dia. Ini aja kerja orang ini, terus gas terus Roy. Framing terus. Ada upaya memaksakan undang-undang. Ya kalau memang memenuhi unsur contohnya kena, ya kena. Kenapa rupanya? Kalau memang layak undang-undang itu diberlakukan sama kau, kenapa enggak? Bukan memaksakan, iya kan? Kalian itu kan satu penggugat, satu tergugat, satu pelapor, satu dilapor, iya kan? Satu pelaku, satu korban. Kalau di persidangan kan namanya perang itu. Roy, panik. ITE yang itu mau ditimpakan kepada kami, dan itu salah besar ya. Tapi kalau mau ditimpakan kepada saudara Sandi yang mengupload tanpa izin Jokowi ya, nah itu baru masuk, itu baru asik. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Bung Roy sudah Terima hadir kasih. bersama kami di Terima Kompas kasih. Petang, dan Terima kasih. juga Bung Yakub Hasibuan. Terima kasih, dan Bang Jamin. Katanya, ya. Kalau dipaksakan sama Sandi itu baru masuk itu. Ku kasih kau satu rahasia Roy ya. Dengarkan ini. Kalau si Sandi itu amannya itu. Kau yang nggak aman. Maksudnya aman apapun ya secara hukum menurutku. Kalaupun contohnya ya dia itu dijerat dengan pasal apa namanya undang-undang data pribadi, ya paling berapa halaman lah hukumannya, ya kan? Oke, jadi kita udah bisa dengar, kita udah lihat ya bagaimana tanggapannya Roy Suryo. Setelah itu ada Yakub Hasibuan dan juga Jamin Ginting ya. Jadi mudah-mudahan kita sudah tercerahkan ya dengan yang dua orang tadi. Yang dua orang tadi aja. Yang satu itu bukan bikin rusuh, itu bukan pencerahan itu. Ya kan, bikin kacau balau itu. Ya kacau balau lah, coba lihat ya, ijazah asli dibilang palsu. Jangan kacau balau namanya itu. Aduh, oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbilak ya. Salam Parbilak, salam NKRI harga mati.